Halo Sobat Kioskop 2021, saya Nurul Anissa bersama dengan rekan saya Latifah. Kami merupakan mahasiswa dari program studi Fisika Angkatan 2018 Universitas Negeri Yogyakarta. Pernahkah kamu mendengar mitos yang satu ini? Bumi sedang demam, Mozambik. Kepercayaan unik yang satu ini berasal dari orang-orang kuno Mozambik. Mereka percaya bahwa bumi ini memiliki karakteristik yang sama dengan manusia. Oleh sebab itu, bumi pun bisa mengalami kondisi sakit. Nah, gempa bumi sendiri akan terjadi manakala bumi tengah sedang demam. Bahkan saat merasa riang dan gemetar pun bumi akan turut tergoncang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi itu? Gempa bumi merupakan peristiwa bergetar atau berguncangnya bumi karena adanya pergerakan lapisan batuan di kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lapisan tektonik. Pergerakan secara tiba-tiba ini akan menghasilkan energi yang akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik. Ingat bahwa suatu kejadian tidak mungkin terjadi tanpa ada penyebabnya. Pada umumnya, gempa bumi terjadi di sekitar batas lempeng yang kemudian akan membentuk jalur gempa bumi dunia serta di sekitar sesar. Indonesia sendiri berada di antara 3 lempeng utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, serta lempeng Pasifik. Karena letak Indonesia yang berada di antara ketiga lempeng utama tersebut, menyebabkan beberapa daerah Indonesia berada di zona subduksi. Salah satu contoh zona subduksi berada di Pulau Jawa, di mana pada zona subduksi tersebut bertemu 2 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Keberadaan zona subduksi ini kemudian menjadi pemicu munculnya aktivitas vulkanik dan aktivitas tektonik. Hal inilah kemudian menjadi penyebab Indonesia mengalami gempa bumi hampir setiap hari. Gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan lapisan tektonik disebut dengan gempa bumi tektonik. Selain gempa bumi tektonik, terdapat beberapa penyebab gempa bumi lainnya, antara lain yang pertama, adanya aktivitas gunung api. Magma yang berada di kantong bawah gunung api akan mendapatkan tekanan dan dapat menyebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga dapat memicu munculnya getaran tanah. Gempa bumi ini kemudian disebut dengan gempa bumi vulkanik. Penyebab yang kedua yaitu runtuhnya gua di daerah batuan karst atau lokasi pertambangan. Gempa bumi ini kemudian disebut dengan gempa bumi runtuhan. Penyebab yang ketiga yaitu adanya meteor atau benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Gempa bumi ini kemudian disebut dengan gempa bumi jatuhan meteor. Serta penyebab yang keempat yaitu gempa bumi yang timbul akibat aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, serta ledakan bom. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, seluruh daerah di Pulau Indonesia kecuali Pulau Kalimantan berpotensi besar terjadi gempa bumi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Lingkaran-lingkaran itu menunjukkan telah terjadi gempa bumi di wilayah tersebut. Sampai saat ini, kita, bahkan penelitian, tidak bisa mengetahui secara pasti kapan gempa bumi itu akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada untuk menghadapi fenomena yang satu ini. Setidaknya, terdapat 3 tahap langkah mitigasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tahap prabencana, di mana tahap ini dilakukan ketika gempa bumi itu belum terjadi. Di antaranya adalah sadari dan pahami potensi gempa bumi yang ada pada tempat tinggal kita. Itu bisa membantu kita untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat ke depannya. Kemudian, bangun rumah dengan pondasi yang kuat, sehingga memenuhi standar bangunan tahan gempa. Letakkan benda yang menggantung dalam keadaan yang benar-benar seimbang. Karena nanti ketika benda tersebut diterpa oleh getaran gempa, tidak mudah jatuh. Lalu, lakukan renovasi terhadap rumah-rumah yang sudah rentan.
di mana sudah menunjukkan retakan-retakan pada dinding rumah. Masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap tanggap darurat gempa, di mana tahap ini dilakukan ketika gempa bumi itu terjadi. Umumnya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan panik. Ingat, jangan panik. Karena ketika kita panik, kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan melakukan langkah mitigasi yang benar. Kemudian ikuti arahan petugas evakuasi. Larilah ke tempat yang aman, tempat yang terbuka. Hindari daerah-daerah yang sudah menunjukkan retakan, daerah rawan longsor, sumber listrik, dan juga sumber air. Nah, apabila kita pada keadaan tertentu, misalnya sedang di dalam rumah, maka usahakan untuk segera keluar dari rumah. Lindungi kepala dengan helm atau bantal, dan tetap waspada terhadap benda-benda yang mudah pecah dan juga benda-benda yang mudah roboh. Nah, berlindung di bawah meja seperti pada gambar itu tidak dianjurkan. Karena mengapa? Salah satu dampak dari gempa bumi adalah likuifaksi, di mana likuifaksi ini bisa menenggelamkan rumah ke dalam tanah. Lalu, apabila kita sedang di dalam gedung, maka hendaknya kita tidak menggunakan lift. Gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung tersebut. Namun, apabila sudah terlanjur di dalam lift, maka gunakan interphone dan lakukan panggilan kepada petugas pengelola gedung untuk membantu kita mengevakuasi diri. Lalu, keadaan yang selanjutnya, yaitu ketika kita sedang berkendara, maka yang perlu kita lakukan adalah segera tepikan kendaraan di tempat yang aman. Hindari menepikan kendaraan di jembatan, di bawah tiang listrik, di bawah tiang lampu lalu lintas, ataupun di bawah gedung-gedung. Lalu masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca bencana, di mana tahap ini dilakukan ketika gempa bumi sudah berlalu. Eits, meskipun demikian, tidak lantas membuat kita mengendorkan kewaspadaan kita. Karena mengapa? Dimungkinkan akan terjadi gempa susulan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah segera keluar dari bangunan atau rumah jika memang sebelumnya kita masih terjebak di sana. Larilah ke tempat yang aman, jauhi daerah-daerah yang sudah menunjukkan retakan, daerah rawan longsor, sumber listrik, dan juga sumber air. Pastikan kembali tempat kita berlindung adalah tempat yang aman. Lalu, lakukanlah pertolongan pertama untuk yang terluka. Bila dirasa parah, segera panggil petugas medis. Indonesia memang sangat berpotensi besar terjadi gempa bumi. Namun hal itu tak lantas membuat kita harus merasa takut dan khawatir secara berlebihan. Sadari potensi gempa bumi, lalu susun strategi mitigasi. Sejatinya, manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Maka, lakukanlah hal yang cerdas layaknya seorang pemimpin. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me